Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau berbagi tips ya. Ini terkait masalah daya tahan baterai ya, dan juga ada beberapa teman-teman subscriber yang komen, "Bang, bagaimana sih caranya supaya HP kita baterainya awet gitu ya?" Nah, oke. Jadi di sini saya share berdasarkan pengalaman pribadi saya, guys ya. Jika ada yang kurang atau memang kurang tepat, oke, bisa teman-teman nanti kasih saran, komen di kolom komentar. Oke. Nah, jadi di sini saya mau kasih ada dua kategori dulu, guys. Di sini supaya baterai HP-nya hemat itu, yang pertama, di sini hanya digunakan untuk sehari-hari, guys ya, tanpa penggunaan game ya, tanpa penggunaan game. Oke. Nah, yang pertama teman-teman di sini yang perlu diperhatikan, kalau misalkan smartphone-nya atau HP-nya support yang namanya AOD atau Always On Display, nah itu sebaiknya dinonaktifkan aja kalau misalkan memang tidak terlalu penting, guys. Nah, seperti contoh di sini saya coba di Poco F6, saya AOD-nya di off-kan saja, guys ya, karena nggak terlalu butuh lah, karena nggak terlalu penting buat saya untuk AOD ini. Nah, AOD ini di keterangannya juga dia ada ya teman-teman ya. Kalau misalkan selalu diaktifkan itu akan menguras banyak baterai atau banyak daya. Nah, itu juga sudah dikasih informasi di situ, guys. Ya, makanya di sini kalau misalkan ya nggak terlalu penting-penting amat gitu ya, AOD ini sebaiknya di off-kan ya. Nah, makanya kenapa sih akhir-akhir ini tuh AOD-nya ada yang dibatasi cuman 10 menit aja. Karena kalau selalu aktif, wah itu guys ya. Nah, itu bisa bikin boros baterai ya. Oke, seperti itu. Itu untuk AOD. Kemudian juga di sini untuk ya, kalau di Xiaomi itu ada komedi putar ya. Nah, oke, nah komedi putar ini juga sebaiknya di off-kan saja karena dia ini ya banyak animasi-animasi yang keluar biasanya, atau ya itu bisa bikin boros baterai juga, guys. Kemudian live wallpaper atau wallpaper super, guys. Nah, wallpaper super ini itu bikin baterai boros ternyata, guys ya. Apalagi kalau sering kita mainkan smartphone-nya ya. Setiap kali buka ya, masuk home screen, keluar home screen, itu jen aplikasi itu asli, guys. Itu pengalaman saya ya. Ternyata bikin boros baterai ya dibanding kita matikan. Nah, kenapa di Poco F6 fitur super wallpaper kagak ada, guys, dihilangkan ya? Mungkin di sini dia ini ingin dimaksimalkan untuk di performance ya. Jadi biar enggak lebih boros lagi baterainya ya. Karena performanya kencang ya udah jelas dia bikin si baterainya boros gitu, guys ya. Nah, oke, live wallpaper atau wallpaper super gitu, guys. Nah, selanjutnya, guys, dari wallpaper dan personalisasi ini kita lanjut ke refresh rate layar. Nah, sebaiknya teman-teman di sini atur refresh rate layar sesuai kebutuhan saja, guys. Kalau digunakan sehari-hari nggak perlulah kita gunakan refresh rate layar sampai 120 fps ya. Nah, kalau si layarnya sudah LTPO itu oke lah teman-teman ya, kita gunakan mode auto itu bisa sampai di 1 refresh rate layar kalau misalkan tidak digunakan. Nah, tapi di sini, guys ya, kalau misalkan kita gunakan custom, kemudian juga kita gunakan di sini yang 120 fps contoh seperti ini, itu dia akan boros, guys, baterainya. Nah, di sini sebaiknya kita gunakan yang default aja rekomendasi, atau kalau misalkan ingin lebih hemat lagi kita gunakan 60 Hz aja, guys, refresh rate-nya. Cukup lah ya. Nah, seperti ini. Karena kita hanya digunakan untuk sehari-hari aja, baca WhatsApp, sekali baca berita gitu ya, ataupun baca web dan lainnya gitu. Nah, cukup di 60 Hz aja. Nah, ini ya untuk refresh rate layar. Nah, kita gunakan default aja deh ya kalau di Poco F6 saya gitu, teman-teman. Nah, kemudian, guys, di sini selain notifikasi adalah pengaturan cahaya ya. Nah, guys, cahaya ini penting nih ya, pengaturan cahaya. Meskipun kita gunakan auto, itu kita terkadang tidak terkendali ya. Kadang dia akan tinggi banget gitu kan. Kadang dia. Nah, kalau saya pribadi
itu menyesuaikan aja guys. Kalau tempatnya memang di ruangan gitu kan, banyak cukup cahaya, biasanya saya suka atur guys, suka atur ya gini aja, manual gitu ya, enggak saya bikin otomatis gitu ya. Jadi disesuaikan aja sesuai kondisi di lapangan gitu guys ya. Nah ini sekali lagi khusus penggunaan sehari-hari ya, khusus penggunaan sehari-hari. Nah ya itu, jadi ini teman-teman sesuaikan aja sesuai kebutuhan itu ya untuk cahaya layar. Nah, selanjutnya guys, di sini terkait aplikasi nih ya. Nah, teman-teman di sini jangan banyak install aplikasi yang nggak jelas, apalagi banyak aplikasi yang di situ tuh banyak ads-nya, banyak iklan, bloatware ya gitu guys. Nah, teman-teman tahu sendiri lah ya, untuk di HP Xiaomi itu kan kalau nggak kita setting-setting, dia ini iklannya stumpek guys, banyak gitu ya kalau nggak kita setting-setting gitu ya. Nah, sebaiknya di sini teman-teman hindari install banyak aplikasi ya, terutama aplikasi-aplikasi yang banyak mengandung iklan. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi yang gratisan tuh ya, itu biasanya ada iklannya di dalamnya. Ya, pokoknya di sini udah dikasih tahu lah sama Google Play Store juga ya. Ini mengandung iklan, aplikasi ini mengandung iklan. Kalau misalkan iklannya ingin tidak ada, harus beli guys gitu ya, premium berlangganan gitu ya. Nah, jadi iklannya nanti hilang gitu guys. Nah, jadi sebaiknya teman-teman hindari install banyak aplikasi yang gak jelas. Oke, itu. Nah, mungkin itu aja sih guys ya untuk tipsnya supaya ya baterai HP-nya itu awet guys. Ini penggunaan sehari-hari. Nah, kemudian untuk penggunaan game. Nah, untuk penggunaan game simple aja sebenarnya guys ya. Yang pertama di sini ya, kalau misalkan ya untuk kompetitif ya, Kalau kompetitif sebenarnya dilepas semuanya guys. Itu udah bukan kategori ingin hemat baterai ketika bermain game ya. Enggak. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ingin bermain game santai-santai aja gitu ya, kemudian ingin main game tapi baterainya hemat, terutama untuk game-game tertentu, nah itu teman-teman nanti usahakan gunakan refresh rate standar aja ya. Contoh di sini ada game kayak yang support sampai 120 fps ya, ataupun misalkan Mobile Legend. Nah, Mobile Legend di sini saya main guys ya di Poco F6 itu di 60 Hz aja udah oke lah, udah enak guys ya kayak Mobile Legend ya. Nah, kita paksa 120 fps, meskipun dia nanti tembus sampai 120 fps, nah itu performanya nggak stabil sebenarnya guys ya. Biasanya nanti dia akan turun. Nah, bisa sih anteng di 120 fps, kita gunakan kipas atau cooler ya. Kemudian kita aktifkan mode wheel boss. Ini spesifik untuk di Xiaomi guys. Bisa ya. Seperti itu ingin anteng. Ya, sebaiknya di sini sesuaikan kebutuhan aja. Kemudian untuk grafik ya, grafik juga gunakan standar aja ya. Gunakan standar aja, yang penting stabil, lancar. Gitu guys. Ya, itu aja sih sebenarnya untuk penggunaan game ya. Jangan paksain pakai settingan rata kanan, kemudian juga pakai refresh rate tinggi gitu ya. Dengan apa? Dengan harapan bisa hemat baterai. Kagak guys ya, kagak bakal hemat baterai. Itu justru memang akan terus menguras daya kita ya, performanya makin kencang makin banyak daya. Itu ya intinya gitu guys ya. Nah, itu jadi ada bedanya nih penggunaan yang buat kompetitif dan penggunaan yang tidak kompetitif, santai-santai aja. Ada beda beda setting lah gitu guys ya. Kalau kompetitif ya udah gas aja rata kanan semua gitu kan. Kadang kompetitif juga sih biasanya di PUBG juga biasanya ingin 120 fps, dia untuk settingan grafiknya cuman di paling kiri guys gitu ya, tapi refresh rate tinggi gitu ya. Nah, itu kompetitif tuh biasanya untuk kelancaran biasanya bermain di refresh rate. Oke, itu guys ya untuk tipsnya mungkin ya. Sebaiknya nanti teman-teman tonton aja dari awal sampai akhir biar jelas ya. Oke, jangan di skip-skip nih, biar jelas nanti untuk tips-tipsnya. Nah, mungkin dari beberapa yang tadi itu selain di HP Xiaomi itu bisa diaplikasikan guys ya. Oke, ada beberapa mungkin tadi ya, bisa diaplikasikan di smartphone yang lain. Ya, yang standar sih biasanya tadi ya teman-teman, yang pakai wallpaper super atau teman-teman yang suka biasa pakai wallpaper animasi live gitu ya. Itu sebaiknya hindari guys, jangan gunakan itu. Kemudian refresh rate itu biasanya sih hampir sama ada di semua smartphone. Refresh rate, kecerahan layar ya. Gitu guys. Ya. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Pokoknya gitu guys teman-teman ya. Nanti bisa disimak aja dari awal sampai akhir untuk tips supaya si baterai smartphone-nya ini lebih hemat ya.
kategori yang dipakai untuk sehari-hari, untuk game tidak kompetitif, dan untuk game kompetitif. Dah, itu aja guys ya. Semoga informasi yang bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin dari pengalaman saya ini ada yang kurang atau mau menambahkan, silahkan komen di kolom komentar. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, kalau suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa like dan juga subscribe guys ya, biar nanti saya tetap buat konten-konten seperti ini dan biar lebih semangat juga. Oke, thanks. Oh, jangan lupa like ya.